Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman Ibnu Batuta? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia, kemudian tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia, dan yang ketiga, bagaimana kita memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Teman-teman, silahkan simak baik-baik ya. Yuk kita belajar bersama-sama. Penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Ada apa saja ya? Yang pertama, yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi yang terlahirnya dini atau sering kita sebut dengan prematur. Organ pernafasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, karena faktor penyakit. Di sini banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya ada penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah teman-teman, lingkungan kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu sangat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen kita menipis, sehingga kita merasa sesak saat kita bernafas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. Ada apa saja ya? Yang pertama, ada yang namanya penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, ada penyakit asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, bisa debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga, ada kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, ada penyakit tuberkulosis atau yang sering kita tahu dengan penyakit TBC. Nah, TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu adalah sebuah bakteri yang menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Yang kelima, ada bronkitis. Penyakit bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam, ada influenza atau yang sering kita kenal dengan penyakit flu. Flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus teman-teman, namanya virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala seperti bersin-bersin, demam, dan pilek. Itu
penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan ya. Selanjutnya, cara memelihara organ pernafasan. Dengan cara apa saja? Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Misalnya, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur dengan benar. Posisi tidur bisa menghadap miring ke kiri ya teman-teman. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa saja? Tidak merokok, kemudian menghindari paparan asap rokok, karena rokok itu mengandung banyak racun. Yang kedua, menggunakan masker, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman tidak dingin. Kenapa? Karena jaringan paru-paru sensitif sekali terhadap dingin. Selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Teman-teman tahu tidak? Bulu halus dan rambut hidung itu berfungsi menyaring kotoran. Kemudian, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Teman-teman bisa membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian, dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu. Kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan. Dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah sekali berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari mengenai apa saja penyebab gangguan pernafasan. Kemudian penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan cara memelihara organ pernafasan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.